Baik, kita mulai. Sebelumnya Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Apakah semuanya sehat? Sehat. Adakah yang tidak berangkat hari ini? Ada. Oke, siapa yang nggak berangkat? Ini. Oh iya, Bini ya. Kemarin belum selesai ya Pak, ada kegiatannya. Baik, sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin mendengarkan suaranya, suara yang lantang, suara yang penuh semangat seperti biasa. Bapak ucapkan semangat pagi. Pagi. Wow, mantap. Oke. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan anak-anak disiapkan terlebih dahulu untuk berdoa. Silakan ketua kelasnya menyiapkan untuk berdoa. Silakan. Nah, baik anak-anak, silakan seperti biasa. Silakan untuk berdiri terlebih dahulu. Nah, periksa dulu di sekitar bangku anak-anak ada sampah atau tidak, atau periksa kerapian bajunya. Yang merasa bajunya keluar silakan dimasukkan. Yang merasa di sekitarnya ada sampah silakan dikeluarkan. Nah, silakan. Yuk. Ayo, cepat. Sudah? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Keluarkan suaranya. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Baik, sesuai dengan tanggalnya, besok tanggal 25 November, yaitu tanggal hari ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, sebagai siswa atau warga masyarakat sekolah, kita harus selalu bangga, selalu cinta terhadap lagu-lagu nasional Indonesia.
Siapa lagi yang akan menyanyikan lagu nasional Indonesia kalau bukan kita semua sebagai warga Indonesia. Baik, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak ingin dengar semangatnya. Nah, tepuk semangat sebegini caranya. Tepuk semangat, 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 gitu ya. Siap? Bisa kira-kira? Bisa. Oke, kita coba. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan dulu. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin bertanya terkait materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat materi apa kita belajar sebelumnya? Menentukan ide pokok. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokok? Di mana sih ide pokok itu letaknya? Terdapat pada kalimat utama. Oke. Nah, pada setiap paragraf itu terdapat ide pokok, dan ide pokok terdapat pada kalimat utama di dalam sebuah paragraf. Baik, anak-anak, sekarang sebelum kita lanjutkan, Bapak akan menyampaikan atau menjelaskan terkait tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Silakan anak-anak amati di depan. Silakan siap. Nah, ada beberapa tujuan pada pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Yang pertama, silakan baca bersama-sama untuk nomor 1. Nanti anak-anak akan mengamati sebuah video, kemudian diharapkan anak-anak nanti mampu mendeskripsikan organ-organ pencernaan pada manusia dengan tepat. Jadi nanti ada sebuah video, anak-anak mengamati, terus anak-anak nanti akan bisa tuh menentukan organ-organ manusia, organ pencernaan pada manusia dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua, nanti anak-anak dapat menjelaskan bagian-bagian organ pencernaan pada manusia dengan tepat. Nah, organ pencernaan manusia itu nanti anak-anak akan dapat menjelaskannya setelah mengamati sebuah gambar, begitu ya. Kemudian ada tujuan yang ketiga. Dengan penugasan nanti anak-anak dapat menganalisis fungsi organ pencernaan pada manusia dengan benar. Nah, nanti ada sebuah tugas atau LKPD yang akan Bapak berikan. Nanti anak-anak diharapkan dapat menganalisis fungsi organ pencernaan itu apa saja, gitu ya. Kira-kira ada pandangan untuk pembelajaran hari ini? Oke, ada gambaran kita akan melakukan apa? Ada. Baik, sekarang sebelum kita lanjutkan, silakan anak-anak amati gambar yang ada pada monitor. Silakan. Baik, gambar apa ini? Jangan lupa sarapan. Apa yang mereka makan? Ada susu, terus ada apa lagi? Sereal, terus ada lagi apel. Gimana? Tadi anak-anak sarapan atau tidak? Ada yang nggak sarapan? Ada. Kenapa nggak sarapan? Males, jangan begitu ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak bagaimana sih makanan masuk ke tubuh manusia itu prosesnya seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Oke, sebagian ada yang bisa menjawab tahu, kemudian ada yang tidak. Nah, kalau Alia yang sudah tahu nih, bagaimana sih prosesnya masuknya? Masuknya itu kemana saja? Ke mulut, kerongkongan, ke lambung, usus halus, usus besar, dan ke anus. Oh, sudah banyak yang tahu. Semalam berarti belajar ya? Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, baik. Untuk mengetahui lebih jelasnya terkait fungsi organ pencernaan pada manusia, silakan anak-anak perhatikan di depan.
Ya, baik. Sekarang anak-anak akan mengamati sebuah video. Silakan. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Silakan semuanya Berarti mengamati. tujuan selanjutnya lambung ya Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi kaktor. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah keton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh kaki dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol.
seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bol. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bol. Baik, beri tepuk tangan dulu untuk videonya. Nah, gimana? Anak-anak sudah mengamati semua? Halo? Konsentrasi. Siap, konsentrasi. Oke, kayaknya masih lemas, agak ngantuk karena panas sekali cuacanya ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan, sebenarnya setelah ini kita akan membagi kelompok. Atau sebelumnya, jika anak-anak ada yang ingin bertanya terkait video yang sudah anak-anak amati, silahkan angkat tangan dan bertanya. Sampaikan pertanyaannya ke Pak Iwan. Ada yang mau bertanya terkait video yang sudah anak-anak amati? Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak punya satu buah permainan. Nah, Bapak ingin permainannya ini seperti drum. Jadi Bapak ingin bermain drum, tetapi drumnya adalah anak-anak. Nah, suara anak-anak sebagai drumnya. Baik, Bapak akan bagi semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri. Nah, sebelum kita mulai, biar lebih semangat, Bapak pengen dengar semangatnya. Harus yang lantang, harus dengan suara yang semangat. Siap? Siap. Semangat, bagi! Pagi, pagi, pagi. Mantap. Oke, baik. Jadi gamenya seperti ini. Nanti Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok. Nah, 3 kelompok ini memiliki suara yang berbeda-beda. Kelompok sebelah kanan itu bersuara tek gitu ya, tek gitu ya. Coba kelompok sebelah kanan. Jadi mulai Rian nanti tengah ya. Coba sebelah kanan. 1, 2, 3. Tek. Ulangi 1, 2, 3. Tek. Tek gitu aja ya. Nah, kelompok tengah, yang tempatnya Pak Iwan. Ini jazz gitu ya, jazz gitu ya. Bisa? Nah, kita coba 1, 2, 3. Ya, lebih keras, lebih semangat, lebih kompak. 1, 2, 3. Jazz. Lebih keras lagi. 1, 2, 3. Yang sebelah kiri. Gitu ya. Bisa? Kita coba 1, 2, 3. Lebih keras lagi. 1, 2, 3. Nah, berarti yang sebelah sini. Nah, ini yang sini jazz. Yang sebelah kanan. Oke, kita coba ya. Bapak tunjuk berarti bunyi. Bapak pukul bunyi ya. Siap? Siap. Halo. Kembali ke lab. Konsentrasi. Siap. Konsentrasi. Baik, kita mulai. Bapak pukul harus berbunyi. 1, 2, 3. Tek. Boom. Tek. Ayo, yang Bapak pukul yang bunyi, yang nggak disentuh jangan berbunyi. Masa berat nggak ditembak muni dewi, sungguh menakut. Kita mulai 1, 2, 3. Nah, ayo ulangi ya. Konsentrasi. Siap. Konsentrasi. 1, 2, 3. Tek. Boom. Jazz. Tek. Boom. Jazz. Tek. Boom. Jazz. Tek. Boom. Ya ulangi. Yang Bapak pukul pakai kertas sekarang ya. Bapak simpan tangannya 1. 1, 2, 3. Tek. Boom. Jazz. Tek. Boom. Jazz. Tek. Jazz. Lalu nggak muni-muni. Oke, kita coba sekali lagi konsentrasi. Oke, sekarang mulai lihat. Konsentrasi ya. Bagian yang tengah apa? Jazz. Lebih keras lagi. Tek. Nah, gitu dong. 1, 2, 3. Tek.
1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo perhatikan. 1, 2, 3. Nah, konsentrasi. Karena permainannya lebih kompleks, akan lebih cepat lagi. Konsentrasi. Bisa duduk, tek, duduk, jazz. Kalian. 1, 2, 3. Oke, konsentrasi ya. Baik, beri tepuk tangan dulu yang rehat untuk kita semua. Nah, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, nanti kita lanjutkan. Sebelum kita bermain ke permainan berikutnya, nanti Bapak punya permainan yang lebih seru, lebih asik lagi. Namun sebelumnya Bapak ingin anak-anak membagi terlebih dahulu menjadi kelompok 5 kelompok. Nah, silakan dibagi dulu kelompoknya. Seperti kelompok yang sebelumnya. Yuk, silakan. Silakan. Baik, sudah? Ini Alvin Bapak tuker sama si siapa ya? Oke, sama oke nggak jadi deh. Sama Rangga apa ya? Iya. Baik, ditukar sama Rangga. Nah. Baik, sudah siap semua? Halo? Sudah siap semua? Oke, baik. Sekarang Bapak akan memberikan LKPD untuk dikerjakan secara berkelompok. Nah, satu kelompok Bapak bagikan 1 LKPD. Silakan anak-anak kerjakan bersama kelompok masing-masing. Ini silakan bawa dulu. Yang sudah dapat boleh langsung ditulis namanya, nama kelompoknya. Ya, nggak apa-apa. Baik, silakan perhatikan ke depan. Tag jazz. Coba Bapak pengen dengar suaranya. Nyanyi yang kompak, yang Bapak ajarkan itu. Apakah bisa? Bisa? Masih bisa? Yuk, suaranya yang mantap. 1, 2, 3. Apakah bisa menjadi terbaik terus menerus? Tak pernah salah, tak pernah salah. Oke, siap. Kembali ke lab. Silakan mulai dibaca terlebih dahulu. Nah, sekarang perhatikan apa saja petunjuk yang harus dilakukan. Yang pertama, anak-anak tulis terlebih dahulu nama kelompok. Kemudian baca dan amati dengan cermat gambar yang terdapat di LKPD. Nah, silakan amati, di situ ada gambar sistem organ pencernaan manusia. Anak-anak amati, kemudian cari informasi terkait organ pencernaan dan fungsinya, kemudian diskusikan dengan kelompokmu. Nah, cari di bahan ajar di buku kalian. Nah, kemudian tuliskan hasil diskusi pada kolom yang sudah disediakan. Setelah itu, jika nanti sudah selesai semua, melakukan presentasi. Nah, LKPD-nya bentuknya seperti ini kan ya? Nah, jangan lupa judulnya ditulis.
Judulnya ditulis, kemudian organ-organ yang ditunjukkan oleh anak panah itu disebutkan nama organnya dan fungsinya. Gitu ya? Silahkan anak-anak tulis. Silahkan didiskusikan bersama kelompok masing-masing. Silahkan. Atau ada yang mau bertanya? Tidak, oke silakan. Apa? Ya, ditulis judulnya. Kira-kira itu tentang apa? Silahkan anak tulis. Anak-anak tulis di situ. Cari dirinya. Cari didiskusikan bagaimana. Ada yang mengalami kendala? Waktunya 5 menit lagi.
4 menit lagi. Ada yang mengalami kendala? Waktunya tinggal 2 menit lagi. Ada yang sudah selesai? Sudah selesai semua? Oke, kalian luar biasa, cepat sekali. Baik, jika memang sudah selesai semua, berarti selanjutnya kita akan melakukan apa? Presentasi. Baik, sebelum kita melakukan presentasi, Bapak pengen anak-anak keluarkan suaranya untuk melakukan kegiatan beram. Ada yang masih ingat tugasnya? Masih? 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 Nah, karena masih kita lakukan nanti saja. Nah, baik, kena prank ya. Baik, siapa yang mau melakukan presentasi terlebih dahulu? Kelompok mana? Kelompok mana? Bapak itu? Oke, siap, silakan maju ke depan untuk melaksanakan presentasi. Nah, sebelah sini biar tidak terlalu silau. Cek. Jangan lupa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok 1 Adel, Alia, Dani, Alvin. Organ pencernaan manusia, mulut. Di mulut terjadi proses pencernaan secara mekanis oleh gigi serta secara kimiawi oleh enzim amilase. Oke, yang lainnya perhatikan. Kerongkongan. Di dalam kerongkongan makanan ke lambung oleh gerakan peristaltik. 3. Lambung. Di dalam lambung makanan melalui proses pencernaan mekanis dan kimiawi. 4. Usus halus. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim dan penyerapan sari-sari makanan. 5. Usus besar. Terjadi penyebaran air dan pembusukan makanan di usus besar. Anus. Mengeluarkan sisa makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menanggapi terkait presentasi kelompok 1? Mau menanggapi? Oke, mau menanggapi atau presentasi? Presentasi. Ada yang mau menanggapi sebelum presentasi? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ke presentasi yang kedua. Silakan dari kelompok mana tadi? Kelompok sini ya. Siapa? Kelompok sana. Yuk. Angkat tangan. Silakan maju. Silakan sampaikan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya didekatkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok Dekatkan, dihadapkan. Ramdan, Rian, Setia, Ulfa. Organ pencernaan manusia. Mulut. Fungsinya di mulut terjadi proses pencernaan secara mekanis oleh gigi serta secara kimiawi oleh enzim amilase. Kerongkongan. Fungsinya di dalam kerongkongan makanan didorong ke lambung oleh gerakan peristaltik. Lambung. Fungsinya di dalam lambung makanan melalui proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Lambung secara kimiawi makanan akan dicernakan oleh enzim pepsin, resmin, serta asam kodra. Usus halus. Fungsinya di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim dalam menyumbat sari-sari makanan. Usus besar. Fungsinya terjadi penyerapan air dan pembusukan makanan di usus besar. Anus. Fungsinya mengeluarkan sisa makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Baik, untuk presentasi kelompok berikutnya, jangan lupa mic-nya didekatkan ke mulut biar suaranya terdengar. Jangan disampingkan. Kalau disampingkan nanti tidak terdengar. Pulang jelas suaranya. Dan jangan tertawa di depan sebaiknya ya. Nanti kalau yang di depan tertawa, yang di belakang juga ikut tertawa. Baik, untuk presentasi yang berikutnya dari kelompok mana? Silakan angkat tangan. Oke, kelompok 5, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 5. Baik, untuk kelompok 5, adakah yang mau menanggapi atau menyanggah terkait hasil presentasi dari kelompok 5? Ada? Baik, kalau tidak ada berarti kita lanjutkan di presentasi berikutnya. Dari kelompok berapa yang belum presentasi, silakan angkat tangan untuk melaksanakan presentasi. Kelompok 3 belum? Belum, silakan maju ke depan untuk presentasi. Yang laki-laki. Dari tadi perempuan. Awas ada kabel. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok Vino Putu Alfi Bivani. Terus? Organ pencernaan manusia, mulut. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanis oleh gigi serta secara kimiawi oleh enzim amilase. Kerongkongan. Di dalam kerongkongan makanan didorong ke lambung oleh gerakan peristaltik. Lambung. Di dalam lambung makanan melalui proses pencernaan maka makanan diumbat oleh dinding lambung. Secara kimiawi makanan akan dicerna oleh enzim. Usus besar. Di dalam usus terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim dan penyerap sari-sari. Usus besar. Terjadi penyerapan air dan pembusukan makanan di usus besar. Anus. Mengeluarkan sisa makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah selesai semua presentasi? Masih ada satu ya? Silakan maju ke depan untuk melaksanakan presentasi. Ayo, Desti sama Melisa. Jangan lupa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok 2 Desi Melisa Tika Arya Anam. Sistem organ pencernaan manusia. Mulut. Di mulut terjadi proses pencernaan secara mekanis oleh gigi serta secara kimiawi oleh enzim amilase. Kerongkongan. Fungsi di dalam kerongkongan makanan didorong ke lambung oleh gerakan peristaltik. Lambung. Di dalam lambung makanan melalui proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Usus halus. Fungsi di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim dan penyerapan sari-sari makanan. Usus besar. Terjadi penyerapan air dan pembusukan makanan di usus besar. Anus. Fungsi mengeluarkan sisi makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok terakhir yang presentasi. Baik, anak-anak, sekarang sebelum Bapak lanjutkan pembelajaran berikutnya, Bapak ingin memberikan anak-anak kesempatan untuk bertanya terkait materi yang belum anak-anak pahami. Silakan boleh bertanya. Ada yang mau bertanya tentang materi yang sudah kita pelajari tadi? Ada yang belum paham? Sudah jelas semua? Sudah paham semua? Baik, kalau sudah paham semua, berarti kita simpulkan terkait dengan LKPD yang sudah anak-anak kerjakan. Baik, siapa yang kira-kira bisa menyimpulkan pembelajaran LKPD yang sudah anak-anak kerjakan? Oke, Alia, silakan. Pakai mic-nya. Kesimpulan, organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Dan kemudian anus. Anus terakhir ya. Jadi kesimpulannya tadi adalah organ pencernaan manusia itu terdiri dari yang pertama tadi apa? Mulut, Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Anus. Oke, terima kasih tepuk tangan yang meriah untuk Alia. Baik, kesimpulannya sudah jelas. Jadi dari LKPD yang anak-anak kerjakan tadi sudah disimpulkan bahwa organ pencernaan manusia terdiri dari mulut sampai ke anus. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya terkait materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang kita pelajari hari ini ya. Karena tadi Bapak berikan kesempatan bertanya ternyata sudah paham semua, Bapak akan coba bertanya dan anak-anak akan menjawabnya. Siap? Siap. Halo. Konsentrasi. Siap. Konsentrasi. Sebelum Bapak berikan pertanyaan, Bapak ingin bermain terlebih dahulu. Satu kali saja. Nah, permainannya cukup simpel. Anak-anak berhadapan tangan dengan teman-teman sebelahnya. Nah, contoh, Bapak berikan contoh satu orang maju ke depan. Sini. Ke sini ya. Nah, Bapak berikan nama permainan ini cerdas dan cerdik. Nah, misalnya Bapak kebagian cerdas. Ketika nanti Pak Iwan bilang cerdas, maka Pak Iwan akan berusaha menyentuh tangan si Gilang. Seperti ini. Perhatikan ke depan. Halo. Oh, lupa bisa perhatikan ke depan? Nah, misal nih, jawaban seperti ini ya. Misalnya Pak Iwan bilang cerdas, berarti Pak Iwan yang menyentuh punyanya di Gilang. Gilang berusaha untuk menghindar dari sentuhan Pak Iwan. Misalnya cerdas, nah gitu ya. Tapi Gilang harus konsentrasi dan berusaha untuk tidak kena, gitu ya. Siap? Nah, kemudian kalau Pak Iwan bilang cerdik, berarti siapa yang berusaha menyentuh? Gilang berusaha menyentuh tangannya Pak Ek. Nah, bisa dipahami? Semua siap? Silakan. Semuanya berdiri dan berpasangan. Ya. Oke. Halo. Semuanya sudah berpasangan? Oke. Silakan siap-siap cari tempat. Yuk, siap, tangannya menghadap ke depan. Nah, sebelumnya konsentrasi. Baik, menghadapnya semuanya ke samping, ke sana, berhadapan. Nah, kanan kiri sana. Nah, siap. Yang sebelah kanan itu ke bagian cerdas. Nah, yang sebelah kiri ke bagian cerdik. Sudah jelas? Halo. Sudah jelas? Yang sebelah kanan apa? Yang sebelah kiri apa? Siap-siap. Konsentrasi.
Cerdas. Ayo, ada yang kena? Oke, berarti yang cerdas itu ngenain, yang cerdik berusaha untuk menghindar. Satu kali lagi, konsentrasi. Satu lagi, cerdik. Ada yang kena? Nah, berarti yang kena kurang konsentrasi. Sekali lagi, yang terakhir, Bapak penentu. Cerdas. Baik. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua dan semuanya kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik anak-anak. Halo. Kembali ke lab. Baik, sekarang kita akan berikan pertanyaan kepada anak-anak. Kira-kira pada bagian mana yang terjadi penyerapan sari-sari makanan? Usus? Usus? Kalau penyerapan air? Usus besar. Kalau gerakan peristaltik terjadi di mana? Terjadi di mana? Kerongkongan. Sudah paham semua berarti ya? Sudah. Baik, kalau sudah paham semua, Bapak ingin anak-anak menyimpulkan terkait pembelajaran yang hari ini kita lakukan. Baik, kira-kira siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, siapa? Ramdan, silakan pakai mic-nya. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh dan menyerap gizi yang terdapat dalam makanan yang kita makan. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk Ramdan. Baik, jadi kesimpulannya adalah sistem pencernaan manusia itu berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia dan menyerap gizinya untuk proses perkembangan tubuh manusia. Gimana? Anak-anak hari ini belajar tentang apa saja yang anak-anak pelajari hari ini? Organ pencernaan pada manusia. Terus ada apa saja tadi? Ada? Organ pencernaannya ada apa aja tadi? Mulut, ada kerongkongan, ada lambung, usus halus, ada usus besar, kemudian ada anus, gitu ya. Baik, gimana perasaan anak-anak belajar hari ini? Senang atau tidak? Seru atau tidak? Seru, baik. Kalau seru berarti untuk pelajaran selanjutnya silahkan anak-anak pelajari halaman berikutnya terkait materi iklan. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang iklan. Silahkan anak-anak boleh baca-baca terlebih dahulu di rumah bersama orang tua. Begitu ya? Bisa dipahami? Baik, jangan lupa untuk semangat belajarnya, karena hanya dengan semangat belajar kita akan dapat mengetahui apa yang belum kita ketahui. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, silakan anak-anak periksa terlebih dahulu kerapiannya. Silakan periksa apakah ada sampah yang tersisa dari bekas pembelajaran hari ini. Silakan jika ada dikeluarkan. Apakah ada? Jika tidak ada, silakan bersiap-siap, rapihkan bangkunya, tempat duduknya, kemudian sisa-sisa kertasnya dikumpulkan di depan, boleh.
Baik, sudah rapi semua? Nah, kalau sudah rapi, silakan disiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya menyiapkan dengan suara yang lantang untuk berdoa. Silakan. Baik, terima kasih anak-anak sudah melakukan atau mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan antusias dan dengan semangat yang luar biasa. Baik, sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin dengarkan suara yang semangat walaupun cuacanya panas dan gerah sekali ya. Semuanya sudah siap? Semangat, bagi! Oke, dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua.